Poco C75, barang baru nih, terbilang masih hangat lah dari awal kemunculannya, sekitar sebulanan yang lalu. Udah lumayan banyak nampaknya yang pada bahas nih HP. Tapi meski umurnya masih baru, harganya udah mulai turun ya aku lihat-lihat. Dipikir-pikir boleh juga nih gitu kan, sampai pada akhirnya ku check out juga lah nih HP. Harga launching 1,4 dan 1,7 juta, tergantung variannya, 6/128 atau 8/256. Dan buat sekarang ini varian yang 6/128 lumayan banyak yang pada jual di bawah 1,3. Ya akhir tahun gini bakalan banyak flash sale. Jangankan 1,2, 1,1 pun juga ada. Murah-murah tuh bertebaran. Pinter-pinter nyarinya aja. Officialnya malah lebih masuk harganya. Terus buat yang 8/256 drop jadi 1,4 sampai 1,5 sekian. Sebenarnya worth it yang mana sih di antara dua varian tersebut menurut kalian? Tahun 2024 emang nggak kaget sih, HP sejutaan udah bisa dapat setup 8/256. Makin jumbo storage HP kentang sekarang. Sebenarnya di harga segini saingannya ada si Realme Note 60 yang masih baru juga, harganya juga ikutan kena flash sale tuh. HP yang cocok buat dijadikan alat pukul ya, udah pakai armor shell protection katanya. Lumayan worth it juga secara spek, cuma minus di kecepatan chargingnya aja, masih 10 watt. Bisa jadi deal breaker sih buat sebagian orang. Kalau enggak ya ada juga A06 dari Samsung yang update-nya sampai 4 tahun. Agak lain emang, HP murah, umur software-nya sepanjang itu. Tapi kayaknya pandangan konsumen agak kurang ke HP itu. Mungkin gara-gara varian tertingginya, yang cuma dapat setup 4/128, itu tertinggi ya. Belum varian terendahnya, yang cuma dapat setup 4/64. Buat di harga range segitu. Ya gimana ya, tahun sekarang 64GB udah berasa kayak upil, kecil banget. Atau sebenarnya di range harga segini ada Infinix Hot 50 yang pakai Helio G100. Oke banget sih sebenarnya buat dijadikan pilihan. Kalau emang nyari spek dan pengen beli HP buat main game. First impression buat tampilan atau desainnya, emang tampak seperti HP sejutaan ya? Iya emang sih. Enggak, maksudnya cocok banget gitu. Bahasa desain yang seperti ini berkolaborasi dengan harga yang semurah itu. Nggak perlu capek-capek buat memperkenalkan diri kalau murah. Kayak halo, aku murah loh. Nggak perlu. Tapi bukan cuma urusan desain sih yang bikin ngejudge nih HP terasa murah. Emang feel di tangan pas hands-on gini juga berasa entry levelnya. Soalnya kalau urusan desain mah hal serupa, desain mirip-mirip juga ada di tetangga sebelah. Malahan kelasnya flagship, tapi kelihatan mewah dan mahal gitu. Meski modelan kameranya juga kayak gini. Kok bisa ya? Beda tapi sama. Sama tapi beda. Ya gitulah pokoknya. Tapi nggak apa-apa, desain gini oke-oke aja lah menurutku. Daripada model boba 3 mulu, bosan banget woy. By the way, ini tekstur belakang glossy bagian atas, terus sisanya ke bawah hitam doff, berasa ngeraba pasir halus gitu. Tampak bagian samping kanan kiri atas bawah sih begini, beserta lubang kenikmatan jelas masih ada. Lalu SIM tray bagian atas dengan isi yang seperti ini. Buat layarnya ini emang luas banget ya, 6,88 inch. Secara spek di atas kertas panelnya pakai IPS LCD. Resolusi masih HD 720. Ya logikanya sih ya, layar segede ini cuma dikasih ratio 720p. Ya bakalan rada burik sih. Pixel density-nya aja cuma 260. Tapi itu angka di atas kertas, nggak tahu nantinya pas dipakai. Soalnya angka sama spek hasil in real life-nya bisa aja beda. Tapi kalau dari kelihatannya sih, ya emang udah nggak tertolong ini mah. Bagusnya layar 720 tuh buat baterainya jadi makin awet. Cocok buat user yang bodo amat sama resolusi. Yang penting baterai kuat dan tahan lama. Oh ya, refresh rate juga udah 120Hz. Udah bukan 90. Nggak zaman lagi habis jutaan 90Hz. Langsung 120. Teknologi jadi makin murah. Kecuali iPhone 16 ya, masih 60Hz. Oke, langsung masuk setting buat cek storage yang terpakai oleh sistem. Buat varian internal 256. Terpakainya sekitar 13 GB sekian untuk berkas sistem dan 12 GB sekian untuk sistemnya. Lumayan kecil lah ya. Dan buat softwarenya dari awal pembelian ini udah langsung yang terbaru, Xiaomi HyperOS dan Android 14 juga. Mantap lah, tumben nih. Biasanya Xiaomi atau Redmi lumayan sering tuh ngeluarin HP yang OS-nya telat setahun. Tapi buat HP ini aman. Dengar-dengar sih dari infonya nafasnya bakalan lumayan panjang ya. Update OS 2 kali dan 3 tahun security patch. Buat jangka panjang cocok juga, asal nggak rusak aja. Buat speakernya single speaker, biasalah ya. Mau berharap dual speaker, stereo,
Ya itu namanya harapan ngawur. Sampai sekarang masih jarang banget ya HP dual speaker di bawah angka 2 juta. Rata-rata masih 2 juta ke atas. Dan buat hasilnya kira-kira ya begini. Ngomongin kamera HP di harga segini, udah pasti nggak bakal beda jauh sama HP-HP sejutaan lain, mau dinilai dari kualitas hasil foto maupun videonya. Bahkan mungkin maupun fitur-fiturnya juga. Kan nggak ada ceritanya orang beli HP 1,5 juta, nyari kamera yang bagus, bisa foto bulan, zoom 5 juta kali, mau foto planet Jupiter. Ya, tolong. Ngomongin chipsetnya nih, pakai MediaTek Helio G81 Ultra, yang mana emang hampir nggak ada bedanya sama pendahulunya, si Poco C65 yang pakai Helio G85. Bukan sesuatu yang wow lah pokoknya, kalau urusan chipsetnya di harga segini, ya normal aja gitu. Basic banget. Secara hitungan angka, performa ya sama aja kayak HP-HP sejutaan kebanyakan. Lemot sih nggak, aku yakin mah. Kalau cuma buat sosmedan sama multitasking ringan-ringan, jelas aman banget. Tapi intinya ya jelas nggak ngebut, pas-pasan aja. Ketolong harga HP-nya yang murah. Boleh lah game tipis-tipis, ketolong juga kan sama resolusi yang cuma 720, nggak terlalu terbebani kinerja chipsetnya. Coba buat kalian user Poco C75 yang udah pakai sebulanan terakhir ini, kira-kira gimana experience kalian? Coba tulis di kolom komentar. Barangkali ada yang suka atau malah nyesel gitu beli HP ini. Thank you udah nemenin sampai habis.